Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang kami cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada hamba teramat banyak dan tidak bisa seorang hamba untuk menghitungnya. Bahkan di saat seorang hamba itu bisa bersyukur atas nikmat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya saat itu dia telah mendapatkan nikmat bisa bersyukur, dan itu pun perlu untuk disyukuri lagi. Sungguh nikmat Allah tidak ada batasnya. Itulah Allah Tuhan kita yang maha kuasa, yang maha pemberi rahmat, pemberi nikmat, dan sekaligus Allah yang akan menyiksa jika hambanya ini melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mari kita cermati apa yang kita lakukan di dalam kesehari-harian kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini ternyata akan menjadikan siksa kelak di akhirat, siksa kelak di alam barzah. Yang berjalan dan tidak pernah berfikir, maka ia akan terjerumus. Yang bekerja akan tapi tidak pernah berfikir mana yang halal dan haram, maka sesungguhnya ia akan mudah terjerumus di dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya adalah nikmat harta. Nikmat harta, banyak orang yang diberi oleh Allah kemudahan untuk mendapatkan harta. Uang melimpah ruah, rizki Masya Allah tidak bisa dibendung. Ini ketahuilah itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sadarlah bagaimana kita dengan nikmat. Sadarlah bagaimana kita dengan nikmat, dan ketahuilah nikmat Allah jika kita tidak jaga, tidak kita syukuri, maka akan berubah menjadi bencana dan siksa. Bersyukurlah atas nikmat Allah. Nikmat harta, ketahuilah di dalam harta itu ada haknya orang lain. Di dalam harta itu ada haknya orang lain. Ada zakat yang harus kita tunaikan, ada zakat yang harus kita bayar, dan ketahuilah zakat itu tidak banyak. Dan zakat itu tidak wajib kecuali orang yang punya uang. Yang tidak punya uang tidak wajib zakat. Yang tidak memiliki harta tidak wajib zakat. Akan tapi yang wajib zakat hanyalah orang-orang yang mampu. Kalau ada orang mampu tidak ingin melakukan zakat, maka ketahuilah dia akan menjadi fakir kelak di akhirat. Orang kaya di dunia akan tapi dia tidak membayar kewajibannya, kewajiban yang berkenaan dengan hartanya, maka ketahuilah dia akan menjadi orang melarat di akhirat. Karena harta yang ia miliki bukan mengantarkan kepada kebahagiaan, akan tapi justru harta yang ia miliki itu akan mengantarkan kepada siksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ayo kita berkomunikasi dengan hati kita sendiri. Kita tengok hati kita sendiri, kenapa kita masih pelit, dan ketahuilah semakin banyak harta yang ia miliki, seseorang semakin banyak untuk semakin susah untuk berzakat. Jika ada orang punya uang simpanan 100 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya cuma 22,5 juta. Akan tapi jika ada orang punya simpanan 1 miliar, maka ia wajib mengeluarkan zakat 25 juta. Lihat, kalau bukan karena ingin ridho Allah, susah baginya untuk mengeluarkan 25 juta. Karena 25 juta ini bisa menggaji berapa karyawan, juga untuk bisa beli mobil dan sebagainya. Akan tapi kami yakin bahasanya yang mendengar kami, yang hadir di tempat ini, yang mengikuti acara ini adalah orang-orang yang hatinya sambung kepada Allah. Dan jika ada yang belum membayar zakat, kami yakin itu hanya sekedar lalai, bukan karena orang yang ingin menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat inilah kami untuk mengingatkan diri kami sendiri dan mengingatkan Anda. Semoga kami dan Anda termasuk orang yang diridhoi oleh Allah, diberi kemudahan di dalam urusan rezeki, sekaligus rezeki itu yang akan mengantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat, keluarkan zakat dari perdagangan Anda. Yang bertani, yang punya kebun banyak, yang punya pertanian banyak, padi banyak, di saat berpanen maka mari keluarkan zakat. Yang punya toko, keluarkan zakat. Yang punya uang simpanan, keluarkan zakat. Maka ketahuilah di saat Anda mengeluarkan zakat itu, dan itulah yang bakal abadi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun harta yang kita tinggal itu akan diwaris oleh anak-anak kita. Lebih dari zakat, kita tidak hanya berbicara zakat fitrah. Jangan dianggap zakat itu hanya zakat fitrah. Zakat fitrah 2,5 kilo beres.
Zakat fitrah hanya 2,5 kilo saja. Akan tapi zakat yang kami maksud di zakat selain zakat fitrah, akan tapi zakat harta yang kita miliki, nikmat Allah yang namanya harta yang diberikan kepada kita, jangan sampai berubah menjadi siksa kelak di akhirat. Maka bersyukurlah jika suatu ketika hati kita tergerak untuk mengeluarkan zakat. Orang sering bersyukur karena naik pangkat. Orang sering bersyukur di saat ia mendapatkan rizki. Orang sering bersyukur di saat ia mendapatkan kesehatan. Akan tapi jarang orang bersyukur di saat ia mendapatkan hidayah dari Allah. Di saat hatinya tersentuh dengan satu kala ucapan yang baik. Di saat ia melakukan ibadah, jarang orang bersyukur karena ibadah. Maka dari itu ayo, yang sudah bisa bersedekah, yang sudah bisa membayar zakat, maka mari kita bersyukur atas nikmat Allah. Allah telah membuka hati kita sehingga kita mudah untuk melaksanakan zakat, membayar zakat. Ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang diberikan kepada kita dari harta yang melimpah, kekayaan-kekayaan ternyata jadi siksa. Sungguh yang wajib kita keluarkan adalah hanya sedikit. Hanya sedikit dan hanya sedikit, tetapi dari yang sedikit itulah kita akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan kelak di akhirat. Dan takutlah termasuk dosa besar adalah jika ada orang tidak membayar zakat. Orang tidak membayar zakat, maka harta yang ia miliki akan dibelenggukan, akan dikalungkan di lehernya, dan itu pun bukan di tempat yang istimewa tapi di neraka jahanam. Kami yakin dan memang harus kita berprasangka baik kepada Allah. Kami yakin bahwasanya yang menghadiri acara ini, yang melihat acara ini adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi kekasih-kekasihnya. Jika Anda adalah orang yang kaya, maka Anda akan mudah membayar zakat. Dan jika Anda orang yang tidak mampu, maka Anda adalah orang yang selalu bersabar atas kekurangan Anda. Karena ketahuilah, kesabaran itu sendiri adalah akan mengantarkan kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Ini saja, semoga Allah menjadikan kita orang yang tidak pelit, orang yang tidak kikir, orang yang tidak menahan kewajiban kita yang harus kita berikan kepada orang yang berhak, yaitu para fakir miskin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.